Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhum. Ila anqal fala tasihhu shalah ma'ahu walau nasiyan aw jahilan. Mana Nabil? Nabil? Kemarin sudah dijelaskan bahwa tentang sholat, syurutis sholat, syaratnya sholat yang kedua adalah suci. Suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya dari najis yang tidak ma'fu. Jadi najis yang tidak diampuni. Kemarin dijelaskan bahwa najis itu ada 3 macam, ada 4 macam. Ada najis yang diampuni hanya diampuni atau tidak masalah, tidak mempengaruhi di pakaian, dan juga tidak diampuni artinya berpengaruh atau harus dihilangkan. Ada kalanya najis itu la yu'fa anhu fi tsaubi wal ma', yang kemarin sudah dijelaskan semua 4 bagian itu. Nah, sekarang kalau memang kita ini mau sholat terus tempatnya itu najis, nah, suci, akhirnya tidak suci tempatnya, pakaiannya dan tempatnya. Jadi mulai pakaian, tempat yang dipakai itu semuanya harus suci dari najis atau bersih dari najis yang tidak ma'fu. Fala tasihhu mongko rasa apa sholatu sholat ma'hu sertane najis ghair ma'fu. Kalau ada najisnya maka salah sholatnya tidak sah. Walau nasian, senajan lupa. Nah, senajan lupa au jahilan utawa orang ngerti. Orang ngerti biwujudi kelawan anane najis. Jadi kalau sholat ada najisnya, baik dia itu lupa, oh ternyata ada najisnya, lupa. Atau tidak tahu ketika mau lakukan sholat, tidak tahu kalau ada najisnya. Maka sholatnya tidak sah. Setelah sholat ternyata ada najisnya, ada najis yang tidak ma'fu. Maka sholatnya tidak sah. Au bikaunihi utawa ora ngerti anane najis iku mubtilan batalaken. Atau dia tidak tahu kalau ada najis, bahwa adanya najis itu bisa membatalkan sholat. Ternyata dia tidak tahu, itu pun juga sholatnya tidak sah, menjadikan sholatnya tidak sah. Jadi harus suci semuanya, pakaian, tempatnya, kemudian badannya, semuanya harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Jadi najis yang tidak ma'fu itu ya banyak, kemarin pembagiannya ada 4. Yang najis yang tidak ma'fu, tidak diampuni di pakaian dan juga di air. Kalau kena najis itu kena air, maka airnya jadi najis. Sesuai dengan atau seperti yang dijelaskan pada bab air. Atau terkena pakaian, maka pakaiannya juga termasuk najis, tidak boleh digunakan untuk sholat, seperti kotoran, tai, air kencing misalnya, itu tidak diampuni, baik di air atau di pakaian, harus dihilangkan semua. Berarti ada najis yang diampuni di pakaian juga di air, seperti najis yang la yudrikuhu torfu,
najis yang tidak bisa dilihat oleh mata karena saking sedikitnya. Maka ini kalau saking sedikitnya sampai tidak terlihat oleh mata, saking sedikitnya, maka ini juga tidak apa-apa kalau sholat pakai itu, karena najis yang seperti itu ma'fu, diampuni, tidak masalah. Kemudian ada najis yang yu'fa anhu fi saubi, hanya di pakaian saja diampuni. Seperti di pakaian saja, tapi kalau di air tidak boleh, seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini. Kemudian yang terakhir adalah ada najis yang diampuni hanya di air saja, di pakaian tidak, seperti hewan atau ya pokoknya hewan yang tidak memiliki darah ketika disobek anggota badannya. Jadi ada hewan yang tidak punya darah ketika disobek misalnya. Seperti dubab, lalat itu kan tidak punya darah. Nyamuk itu yang belum memakan, belum menyedot, menghirup darah, itu kan nggak ada. Maka kalau misalkan lalat atau nyamuk mati, ini yu'fanu fil ma', diampuni hanya di air saja. Tapi kalau di pakaian, misalnya di saku kita itu ada bangkai lalat atau bangkai nyamuk misalnya, maka ini tidak boleh kalau di pakaian. Tapi kalau di air di ma'fu. Makanya harus perhatikan, najis itu ada berbagai macam, tadi ada 4 bagian. Maka kalau ketika kita sholat harus suci semuanya tadi. Jadi najisnya pokoknya najis yang ghair ma'fu, itu tidak ada di pakaian kita, tidak ada di badan kita, juga tidak ada di tempat sholat kita. Kalau ada najis yang seperti itu, maka sholat kita tidak sah karena tidak suci atau alias ada najisnya. Baik orang yang ada najisnya itu lupa, misalnya sebelum sholat dia lupa, atau tidak tahu kalau najis itu bisa membatalkan sholat. Nah, nggak tahu bahwa najis itu membatalkan sholat, itu nggak tahu dia, tetap sholatnya batal. Atau dia tidak tahu bahwa ketika sebelum sholat itu ada najis, dia nggak tahu. Nggak tahu ini juga termasuk nanti kalau setelah sholat ternyata ada najisnya, maka sholatnya juga tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, wa siyabaka fatahhir, mongko ing bajumu, pira-pira bajumu fatahhir, mongko sucikanlah, nyucekno sira. Artinya bahwa ketika sholat itu harus suci, tidak boleh pakaiannya terkena najis, tempatnya terkena najis, atau badannya terkena najis, tidak boleh, harus suci semuanya. Wali khabari syaikhaini, lan krono hadis Bukhari Muslim, bahwa idza aqbalatil haidah fad'i shalah wa idza adbarat faghsili ankid dam wa sholli. Ini adalah hadis Bukhari Muslim. Idza aqbalatil haidah fad'i shalah wa idza adbarat faghsili ankid dam wa sholli. Nah, itu ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa ketika sholat itu harus bersih, harus suci dari najis-najis yang tidak ma'fu. Wala yadurru, lan ora bahaya pemuhadzatu najisin, nganceri najis libadani najis, nganceri libadanihi maring badane musolli wong sing salat. Lakin tukrohu, tetapi ini dimakruhaken apa muhadzatu najis. Nah, dimakruhaken apa salat ya. Lakin tukrohu, tetapi ini dimakruhaken apa salat ma'a muhadzatihi, sertane nganceri najis. Jadi kalau hanya najis itu tidak menempel ke badan kita, atau tidak menempel ke pakaian kita, atau tidak menempel di tempat kita sholat, tapi hanya bersandingan, najis itu tidak menempel, tetapi hanya bersandingan saja.
Misalnya dicontohkan oleh ulama ini, kastikbali najisin kaya ngadepi najis. Au mutanajisin utawa perkara ngangkena najis. Jadi kalau kita sholat misalnya di depan kita ini ada najis misalnya, terus kita ada najis di depan kita, tapi najis itu tidak menempel ke badan kita atau pakaian kita atau tempat kita, pokoknya tidak menempel dengan kita lah maksudnya. Baik itu ketika kita duduk, ketika kita tahiyat, ketika kita berdiri, tapi najis itu ada di hadapan kita waktu kita sholat. Dan contohnya misalnya kita sholat, kemudian di depan kita itu ada najis, kemudian kita sholat, di tengah-tengahnya itu ada najis, tapi najis itu tidak menempel ke badan kita misalnya, maka itu sholatnya nggak apa-apa, boleh, sah, tetapi makruh hukumnya. Sholat kita yang berdekatan dengan najis itu hukumnya makruh. Kastikbali najisin, seperti kita menghadapi najis, sholatnya di depannya itu ada najis atau sesuatu yang terkena najis misalnya. Di depan kita sholat itu ada pakaian yang terkena najis atau apa saja, bukan hanya pakaian, apa saja yang terkena najis. Maka kita sholat dengan menghadap di depannya itu ada najis atau sesuatu yang terkena najis, ini hukumnya makruh sholatnya. Meskipun sah tapi makruh. Wasaqfu taipayon kadzalika kaya mengkono-mengkono najis o mutanajis. Jadi artinya ingkoruba lamun ko parek apa saqaf minggu sangking musolli. Parek kae bihaitu yu'adu kelawan sekirane diwilang sapa musolli ku muhadziyan wong sing nganceri lahu maring najis. Urfan ing dalam cara uruf. Artinya begini. Atap, kalau atapnya ini atap yang najis misalnya, terus kita sholat di bawah kita, di atas kita ini ada atap, atapnya ini dekat sekali dan atapnya itu ada najisnya misalnya. Maka hukumnya gimana? Hukumnya enggak, sholatnya sah tetapi hukumnya makruh. Jadi tapi dengan syarat atapnya itu dekat dengan kepala kita. Bukan jauh ya, bukan jauh. Kalau jauh nggak apa-apa. Tapi kalau kepalanya itu dekat dengan atapnya itu dekat sekali, pendek lah istilahnya. Atapnya itu pendek, nggak tinggi, sehingga kita sholat itu hanya sedikit saja, terpautnya hanya tidak menempel saja. Nah, atapnya ini najis misalnya, maka hukum kita sholat seperti itu juga hukumnya makruh. Karena itu kalau menurut fikih yu'adu muhadziyan lahu urfan. Menurutnya yaitu wong orang ada najis kok di atapnya itu, yang atapnya itu dekat sekali istilahnya. Maka itu termasuk muhadzi. Di persandingan dengan najis, maka hukum sholatnya makruh. Ini harus diperhatikan, tapi tetap sholatnya sah, hanya hukum makruh saja. Kenapa? Karena sholat itu semestinya dengan sesuatu yang berdekatan dan yang lain, pokoknya yang berhubungan dengan musolli itu dan sekitarnya itu harus suci. Harus suci syaratnya tadi. Jadi syaratnya suci itu kan pakaiannya, tempatnya dan lain-lainnya itu semuanya suci, yang berkenaan, yang menempel, yang dibawa oleh musolli itu harus dibawa orang yang sholat itu dalam keadaan suci, sesuatu yang suci. Jadi kalau tidak ada yang menempel, sholatnya sah. Tetapi kalau seandainya najisnya itu dekat sekali di depan musolli, di depan orang yang sholat, atau atapnya itu dekat sekali dan atap itu najis, maka sholatnya sah, hanya saja hukumnya makruh. Wala yajibu lan ora wajib apa ijtinabun najisi. Ngadoi najis fi ghairi sholati ing dalam sakliyane sholat. Nah, ini ada keterangan lagi bahwa ketika ada najis, kita ini tidak wajib, tidak harus menjauhi najis. Selain sholat ya, di luar sholat. Kalau sholat kan kita harus suci semuanya, maka tidak boleh dekat-dekat dengan masjid atau dengan najis, atau dekat tidak menempel, hukumnya makruh. Tetapi kalau di luar sholat, keadaan biasa, tidak dalam keadaan sholat, maka ini tidak wajib, tidak harus menjauhi dari yang namanya najis. Tetapi ini ada penjelasan. Tidak secara mutlak seperti itu. Wa ma'alluhu utawi panggonane adamul wujub
fi ghairi tadammukhi iku ing dalem liyane jibrati. Tadammukh jibratan bihi kelawan najis. Fi badanin ing dalem badan aw saubin utawa pakaian. Fa huwa mongko utawi tadammukh iku haramun haram. Bila hajatin kelawan tanpa hajat. Artinya begini. Jadi najis kita kan tidak wajib tadi menjauhi najis. Ya, tidak wajib menjauhi najis. Tapi ini tidak secara mutlak. Memang kalau ada najis misalnya kita harus jauh-jauh dari najis. Ini tidak wajib. Artinya mendekat kepada najis juga tidak apa-apa. Tetapi ya, yang dibahas atau yang dikatakan oleh ulama tidak harus atau tidak wajib menjauhi najis itu kalau memang tidak tadammukh. Artinya tadammukh itu apa? Tadammukh itu kita bergelepotan lah istilahnya. Jadi dengan najis bergelepot apa? Dengan najis itu belepotan dengan najis baik di badan atau di pakaian. Tidak belepotan itu. Nah, kalau belepotan dengan najis ini tidak boleh. Jadi kita sengaja main-main dengan najis misalnya, belepotan dengan najis, pakaian kita atau tangan kita atau badan kita lah semuanya, belepotan dengan najis. Ini tidak boleh, malah hukumnya haram kalau secara disengaja. At-talattuh bin najis amdan itu haram, hukumnya haram. Maka kalau memang kita tidak wajib, tetapi bukan berarti kita belepotan dengan najis itu boleh, tidak. Kalau belepotan malah tidak boleh, hukumnya malah haram. Fahuwa haramun bila hajat. Kalau nggak ada hajat, tidak ada keperluan, maka kita tidak boleh belepotan dengan najis. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan, misalnya kita misalkan kan cebok misalnya, ya. Misalkan cebok, nah itu kan mau tidak mau harus belepotan dengan najis dalam rangka kebutuhan untuk cebok. Ini nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan seperti itu, maka hukumnya haram. Apalagi main-main najis, akhirnya tangan kita belepotan dengan najis, pakaian kita juga belepotan dengan najis, badan kita belepotan dengan najis. Ini tidak boleh. Kalau sengaja, hukumnya haram, harus dijauhi. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya, dan oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan talattuh bin najasah itu haram, itu adalah sekira najisnya itu najis yang cair, basah. Nah, basah. Najis yang basah, najis yang... Kalau najis yang kering kan nggak nempel istilahnya, nggak nempel. Tetapi tetap harus dijauhi, apa namanya, tidak bagus kalau kita main-main dengan najis. Jadi kalau belepotan tadi, kemudian basah atau cair, sehingga mengenai tubuh kita, pakaian kita, badan kita, ini hukumnya haram. Tapi kalau tidak basah, kering misalnya, kan berarti tidak nempel di badan kita atau di pakaian kita, nggak nempel, maka tidak masuk dengan tadammukh. Ini oleh ulama dijelaskan demikian. Makanya kita kalau toh ada hal-hal yang seperti itu, ya sebaiknya kita jangan main-main dengan belepotan dengan najis. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang najis tadi yang juga pembagiannya juga najis, maka najis itu apa? Oleh ulama didefinisikan wa huwa najis syar'an ing dalem itu syarae iku mustaqdarun perkara kang dianggep reget kotor. Yamna'u kang bisa nyegah apa mustaqdar sihhatas sholati ing sae salat haitsu la murakhisa. Ing dalem sekirane ora ana perkara kang murahaken iku maujud. Bahwa mongko utawi najis iku karausin kaya dene tai. Wa baulin lan uyuh walau kana senajan ana raus lan baul iku minta irin saking manuk wa samakin lan samak iwak wa jarodin lan jarod walang wa ma la nafsalahu sailatun lan perkara hewan-hewan lan nafsa kang ora ana geteh iku maujud lahu kedue masa ilatun kang mili au mimmakulin utawa sesuatu yang kena dipangan apa lahmuhu daginge makul alal asahi menurut wajah asah. Nah ini kita tadi membahas tentang najis. Lah najis itu apa? Najis itu menurut syara kata beliau
mustaqdzarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis, yaitu sesuatu atau kotoran yang bisa mencegah sholat atau mencegah sholatnya, tidak boleh kita sholat dengan sesuatu itu, kotoran itu, ketika tidak ada hal yang membolehkan. Contohnya kayak sesuatu yang ketika dibawa itu kita nggak boleh sholat, itu namanya najis. Kalau memang tidak ada murakhis, tidak ada sesuatu yang membolehkan. Artinya sesuatu yang membolehkan itu gimana? Contohnya seperti orang yang habis berak ya, buang air besar. Kemudian ceboknya itu bukan menggunakan air tapi dengan batu, dengan hajar. Namanya istihjar. Jadi ceboknya itu dengan batu. Kalau dia dengan batu kan masih ada najisnya itu. Masih ada bekas-bekas najis yang mestinya itu memang harus dihilangkan itu. Tetapi karena ceboknya itu dengan batu masih ada bekas-bekas najis, itu kemudian dibuat sholat, maka ini tidak apa-apa. Makanya dijelaskan oleh oleh para ulama, ini kalau ada orang yang sholatnya dari orang yang telah berak ya, buang air besar kemudian ceboknya dengan batu, ini kalau sholat misalnya wudhu dan lain-lain sampai sholat, ini tidak apa-apa, hukum sholatnya sah, karena najis yang telah dihilangkan dengan batu itu, dengan cebok dengan batu, ini adalah secara syarak boleh. Maka kalau ada bekas-bekasnya itu yang dari hasil cebok dengan batu, itu yu'fa an asar, kan masih ada bekas-bekasnya, itu diampuni, tidak apa-apa. Maka dibuat sholat juga tidak apa-apa, meskipun itu najis. Nah, ini namanya la murakhis, ada murakhiznya. Kalau ada murakhiznya maka nggak apa-apa sholatnya. Tapi kalau tidak, seperti darah ya tadi itu, kemudian ada kotoran yang dibuangkan itu tidak dibersihkan dengan, bukan cebok dengan batu, tapi masih ada ainiyatun najasah, ada wujud najisnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemudian ulama itu menjelaskan najis itu apa? Najis itu tadi definisinya, contohnya seperti tai atau kencing. Walaupun tai dan kencing itu dari hewan yang yang seperti toir, burung. Jadi beraknya burung itu najis, atau kotorannya ikan itu juga najis. Kemudian kotorannya jarot, belalang itu juga najis. Maka dibuat sholat nggak boleh. Begitu juga kotoran hewan yang ketika disobek anggota badannya itu tidak ada darah. Tidak ada darah artinya ada hewan yang tidak punya darah. Itu pun kalau mengeluarkan kotoran, kotorannya itu juga najis. Kalau mengeluarkan kotoran, kotorannya juga najis, maka tidak boleh. Dibuat sholat nggak boleh. Au min makulin, atau kotoran itu dari sesuatu yang bisa dimakan, dagingnya. Misalnya semuanya pokoknya kayak sapi, kambing itu kan bisa diboleh dimakan dagingnya, itu tetap kotorannya ya najis menurut wajah ashah. Ini harus dipahami, intinya bahwa kita sholat itu harus dalam keadaan suci, badan dan lain-lainnya harus suci dari najis. Kalau ada najisnya, sholatnya tidak sah. Nah, perinciannya seperti tadi, najis yang tidak ma'fu. Tapi kalau najis yang ma'fu, yang diampuni, maka tidak apa-apa, sholatnya sah-sah saja. Qala dawu sopal Ustukhriyu, Imam Ustukhri. Waroyani lan Imam Royani minna immatina sangking biro-biro, setengah sangking biro-biro imam kita mazhab Syafi'i. Dawe ka Malikin hale koyo Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Dawuh ngaten innahuma teman setuhune karone
Raus dan baul, raus wa baul, tohironi ku suci karone. Jadi tai lan uyoe hewan itu suci minal makuli saking perkara kang dipangan dagingnya. Artinya tadi kan menurut kita mazhab Syafi'i alal asah ya. Itu kotorannya hewan yang bisa dimakan itu kan najis. Ya. Kotorannya baik apa tainya atau kotorannya itu atau air kencingnya itu semuanya najis. Tapi kalau menurut Imam Ustukhri dan Imam Royani seperti Imam Malik mazhab Maliki atau seperti Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali itu mengatakan bahwa kotorannya hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti kerbau, kemudian sapi, onta, kambing, pokoknya yang boleh dimakan lah, hewan yang boleh dimakan dagingnya itu menurut mereka itu suci bukan najis. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Malik, juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi menurut mazhab kita tidak. Mazhab kita muktamadnya bahwa kotorannya atau kencingnya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tetap hukumnya najis. Kalau menurut mereka tadi Imam Ustukhri, Imam Royani, kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa kotoran atau air kencingnya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu adalah suci bukan najis. Ini hanya perbedaan pendapat ini di antara para ulama dan di dalam mazhab Syafi'i sendiri yaitu Imam Ustukhri dan Imam Rawyani mengatakan suci, itu kotorannya atau kencingnya hewan yang bisa dimakan. Dan inilah yang kemudian menurut mazhab Maliki juga menurut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i itu jelas bahwa yang namanya kotoran, air kencing itu najis, baik itu dari yang tidak boleh dimakan dagingnya atau yang boleh dimakan dagingnya, kedua-duanya itu najis. Artinya kalau najis berarti kalau kita sholat tidak boleh di bawah atau mengenai pakaian kita atau mengenai badan kita, mengenai tempat sujud tempat sholat kita itu tidak boleh, tidak sah berarti sholatnya. Ini adalah pendapat yang muktamad menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita. Nah, berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ustukhri dan Imam Ar-Royani. Itu yang dikatakan beliau berdua itu seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, yaitu tidak najis. Kalau hewannya itu bisa dimakan atau boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya, air kencingnya itu suci, kata beliau. Innahuma tahirani minal maqbul. Nah, ini sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan kembali karena nanti ada masalah. Ada permasalahan najis, seandainya orang itu melihat ada kotoran misalnya atau melihat ada kotoran hewan atau hewan itu muntah itu misalnya, apakah itu najis atau tidak, nanti insya Allah kita baca, kita terangkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah biidznillah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan ini jalan menuju futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.